misalnya buat ulang tahun, kita bisa, kalau misalnya kita suka bingung ya mau ngasih apa ya kan, kita bisa kayak ngasih namanya Geschenkkarte. Jadi kita beli kartunya doang, terus kayak udah di top up berapa euro gitu kan di dalam kartunya sesuai ya. Jadi maunya berapa gitu kita ngasih. Di sini ada banyak banget macamnya. Jadi ada sampah plastik, ada sampah bio, ada sampah sisa ya, resmo, ada sampah buat khusus untuk baju-baju yang misalnya nggak dipakai lagi, ada sampah khusus buat elektronik yang udah nggak dipakai, ada sampah buat gelas. Bahkan gelas tuh ada macam-macam. Jadi ada gelas yang warna hijau, ada gelas yang warna coklat, ada yang warna bening. Jadi agak lumayan ribet ya awal-awal ke Jerman ya buat misahin. Buat tahu ini sebenarnya kesini atau kesini. Iya betul. Antara yang sampah sisa sama yang bio ya. Kadang suka masih bingung. Iya sih pas awal-awal kayak korek kuping gitu ya. Awalnya, aduh ini kemana ya? Terus atau permen karet kayak gitu-gitu kan. Tapi lama-lama ya karena udah tahu ya, mungkin udah ini jadi otomatis gitu. Awal-awalnya sih emang ribet sih. Jangan di sini. Ada yang strict banget sih, apalagi waktu itu pernah pas tinggal ngekos di tempat orang Jerman. Dia tuh yang benar-benar strict, kamu harus jangan salah ya. Waktu itu pernah sampai salah, sampai yang ditegor bahkan gitu. kalau salah tuh mereka bisa diambil lagi sampahnya, terus mereka pisah-pisahin ya. Bisa. Bukan kayak gitu. Dibiarin ya udah gitu, tapi mereka bisa ambil, sih. mereka bisa. Ada juga yang kayak gitu sih. Jadi terbilang strict sih. Iya sih. Bahkan kayak sampah kertas tuh harus benar-benar kertas yang kering gitu ya kan? Iya. Wah ribet banget sih itu. Kadang suka ada kan kayak misalnya ya kayak gini lah. Kebetulan ada nih di depan. Ini kayak gini. Ini kan walaupun kan rata-rata ya plastik gitu kan sama kertas ya. Ini harus terpisah gitu. Walaupun misalnya kondisinya kayak begini pas beli gitu ya, tetap ini harus dipisahkan gitu kan. Nggak bisa ya asal gitu. Ribet banget ya. Iya sih pas awal-awal. Iya benar. Oh dan juga kalau misalnya kita beli botol minum gitu, botol air, ada beberapa yang bisa kita bawa lagi ke supermarket, terus kita dapat uang lagi kembali ya, sekitar 25 sen. Betul. Jadi ada barcode-nya gitu, nanti di setiap supermarket tuh ada otomatnya ya, mesinnya. Jadi nggak sekali pakai gitu si botol plastik. Botol plastiknya mereka daur ulang lagi gitu ya. Iya benar-benar itu waktu itu. Iya. Mungkin ini kali air di sini bisa minum langsung dari air keran, dari air bisa keran. langsung diminum. Kalau di Indonesia ya harus dimasak dulu ya. Dan setiap kota aku ngerasanya sih memang beda sih air, walaupun itu bisa diminum. Rasanya gitu, si rasa airnya tuh apa ya beda ya. Kayak gitu ya. Tapi bahkan buat mandi pun sama air di Indonesia beda ya. Di sini tuh bisa bikin rambut rontok ya. Iya, dan si kulit tuh kering. Iya. Ya kan, airnya. Walaupun air bisa diminum, tapi bikin rambut rontok dan bikin kulit kering sih. Ya kayak gitu. Oh, jadi ingat ngomong-ngomong air. Orang Jerman itu memang nggak setiap hari mandi. Iya kan, bener kan? And weather 2 atau 3 hari sekali, bener? Bahkan kalau musim dingin mungkin lebih dari itu. Jadi pas awal-awal dulu juga, gitu ya gitu yang sampai jadi kadang-kadang ya mau pergi ke kampus misalnya ya udah cuci muka gitu gosok gigi udah langsung gitu, jadi nggak mandi nggak apa ya. Bahkan mereka tuh nggak kayak kita yang setiap hari terus ganti baju ya. Jadi mereka bisa hari ini pakai baju gini, besok bisa pakai baju ini lagi. Jadi mereka tuh nggak peduli orang ngomong apa ya. Nggak ada yang ngomongin juga sih sebenarnya. Nggak ya cuek sih di sini tuh ya, maksudnya kok kamu bajunya kayaknya jarang seminggu nggak ganti-ganti, kayaknya juga nggak ada yang ngomong sih. Iya sih. Iya benar-benar sih, waktu itu juga aku pikir loh kok temanku bajunya itu lagi ya gitu pas awal-awal, tapi kesini saya oke gitu kayak gitu ya. Mungkin karena air juga, dan kan di sini penghematan air juga, maksudnya air nggak sembarang karena kan itu jadi ke listrik ya. Jadi nanti biayanya mahal bayar airnya gitu. Sekarang, nah menurut Putri yang kira-kira pas awal-awal yang bikin shock atau yang wow, kok gini banget ya, itu apa tuh di Jerman? Sebenarnya yang tadi sih, yang orang tuh pakai baju kok sama terus setiap hari, terus kok kayak
mukanya kayak nggak mandi ya. Soalnya kalau di Indonesia bahkan bukan cuma sekali loh, bahkan harus mandi itu 2 kali kan. Iya kalau di Indo, apalagi kalau cuaca panas kan, apalagi ada yang sampai bahkan 3 kali gitu. Terus awal-awal aku juga masih kayak gitu, masih kayak harus mandi sehari 2 kali. Tapi lama-lama kulit tuh kering banget sih. Betul. Aku ngerasanya memang di sini rontok, terus si rambut tuh jadi aku ngerasanya kasar ya. Iya benar-benar. Ya kan? Beda banget sih. Beda banget. Terus si kulit pokoknya tiap hari habis mandi, kalau aku pribadi itu memang harus pakai lotion, kalau enggak tuh bener-bener kering. Kadang udah pakai lotion juga ya tetap kering sih. Tapi di Indonesia kan tanpa lotion biasanya masih tetap bisa iya. kan? Karena mungkin bukan lembab, apa ya cuacanya kayaknya di sini, pengaruh cuaca dan air, kondisi airnya juga kali ya kayak gitu. Terus selain itu apa lagi yang selain baju yang bikin shock? Kalau misalnya sebenarnya nggak shock banget sih, kayak kita rambu lalu lintas tuh benar-benar dilihat sih. Apalagi kayak misalnya kita mau nyebrang, kita harus tunggu dulu sampai hijau terus kita baru nyebrang. Atau misalnya ada jembatan, bukan jembatan ya, ada zebra cross terus kita bisa nyebrang. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kayak itu nggak dilihat sih. Bahkan maksudnya bukan kalau misalnya nggak ada lampunya tapi ada zebra cross ya. Bahkan kita bisa tetap ketabrak sama motor. Ngeri, maksudnya mau nyebrang aja ragu gitu. Kita ya. kanan kiri kita harus giniin tangan baru kita bisa nyebrang kan. Kalau di sini kita ya udah nyebrang aja gitu. Iya, memang kalau hijau ya hijau gitu ya. Maksudnya kalau merah ya harus berhenti kayak gitu-gitu. Jadi ya apa ya? Teratur gitu. Rambu-rambunya itu suka ada misalnya merah, gambar si orang tua sama anak-anak gitu. Itu kan berarti harus dipegang anaknya bukan? Iya benar. Tapi kan suka ada anak yang misalnya yang terlalu aktif terus jadinya ini gitu. Dan mencontohkan juga buat si anak kalau misalnya pas lagi anak kecil, terus kalau misalnya kita nyebrang kan pasti dia juga protes, ya kan? Okay. Terus yang beda banget kita tuh kalau makan, terutama kalau sama orang Jerman ya. Kalau kita makan, kita tuh nggak makan, HP ditaruh semua di meja gitu, ya kan? Kalau di Indonesia kan kita udah kebiasa kayak bahkan di restoran gitu HP langsung ditaruh di meja atau misalnya kita makan sambil ngeliat HP. Kayak di sini bener-bener apa ya, waktunya makan ya makan, bener nggak ya, sih kayak gitu makan ya sambil megang HP. Betul. Gitu ya. Di keluarga juga kalau misalnya orang tua sama anak-anaknya tetap sih aku ngerasanya kayak gitu. Jadi ada saatnya mereka main HP, ada waktunya mereka sama orang tuanya ngobrol, misalnya kamu tadi di sekolah ngapain gitu ya. Jadi bener-bener waktu keluarga lah. Iya, terus HP-nya tuh nggak ditaruh di meja khusus. Itu jadi mereka ya di meja ya selayaknya lah. Gitu, benar-benar. Dan mereka jarang banget makan pakai sendok ya, kecuali makan sup mungkin. Iya, biasanya garpu dan pisau. Kalau di Indonesia kan garpu dan sendok. Kalau di sini sendok kayaknya jarang banget, kecuali kalau untuk yang berkuah kali ya, kayak gitu-gitu. Iya. Kalau Teh Windy gimana? Yang bikin culture shock banget pas pertama kali ke Jerman? Pas pertama masalah toilet papier ya itu PP. Tapi ya sekarang ya itu karena di Indonesia kan ada alat yang itu ya, waktu itu aku memang bawa yang kayak sikat gigi yang isinya buat air, jadi itu bisa dibawa buat kemana-mana sih pakai itu kayak gitu. Terus sama anjing. Kenapa nih anjing? Aku tuh memang dari dulu memang gak tau trauma atau apa, memang takut banget sama anjing. Walaupun itu anjingnya tidak menggonggong, tetap aja kagetnya luar biasa. Sampai yang waktu itu pas itu kayaknya udah sering banget ya kayak gitu. Padahal anjingnya nggak ngegonggong, jalannya pelan-pelan, tetap aku kaget. Dan si anjingnya tuh sampai yang bener gitu, aku nggak bohong sih. Bahkan kalau nggak anjingnya ya yang punyanya, terus kadang-kadang aku yang sampai minta maaf dan malu gitu. Tapi kadang-kadang yang punya anjingnya tuh bisa minta maaf loh ke kita, kayak aduh maaf ya, misalnya anjingnya dia ngapain ya. Iya. Mereka tuh juga bisa minta maaf. Bisa minta maaf. Kadang risih, sampai sekarang juga ngerasa itu sih takut. Apalagi kalau ke bis kan boleh bawa anjing ya. Naik kereta juga boleh gitu. Kadang kalau ngelewat pun juga aduh gitu, mending kalau misalnya dia ada di depan, mending pindah deh ke belakang cari tempat duduk yang lain gitu. Kayak gitu sih yang bikin pas awal-awal, ya ampun anjing banyak banget ya gitu di sini. Dan mereka memang ada saatnya untuk dilepaskan, maksudnya biasanya kan kalau di sini anjing itu dia diikat ya, ada ini dibawa jalan-jalan kayak gitu. Gitu sih. Terus sama kotorannya, mungkin kotorannya mereka
harus kalau misalnya kotorannya harus dibawa sama yang punyanya. Jadi di sini ada plastiknya ya. Plastik khusus gitu yang buat untuk kotoran anjing itu. Jadi memang harus. Jadi kalau misalnya dia pup gitu ya di jalan ya mau nggak mau harus diambil gitu sama yang punyanya. Jadi walaupun banyak anjing tapi jalanan tetap bersih ya. Gak banyak. Walaupun ya ada aja lah kadang-kadang lagi nggak beruntung ya. Iya lagi nggak beruntung kena aja gitu kan. Nggak selalu ya, kadang-kadang mungkin nggak tahu dia atau enggak gitu ya. Kadang ya ada aja di jalan gitu. Itu sih. Gitu. Terus apa lagi? Oh, di sini tuh Tante nggak tahu sih benar apa enggak. Ya di sini pertama kan jarang banget motor ya. Terus mobil pun kalau mau punya mobil tuh mahal banget sih Teh. Jadi asuransinya tuh mahal banget. Jadi si mobil ini pertama urusan rodanya. Jadi roda itu ada kayak roda untuk musim panas dan roda untuk musim dingin. Jadi setiap ganti musim tuh harus diganti rodanya pertama. Terus kita tuh harus ngecek mobil setiap per berapa tahun tuh harus dicek keseluruhannya gitu Teh. Supaya ya benar apa enggak. Sedangkan kalau di Indonesia tuh biasanya kita tuh ngecek mobil kalau mau pergi jauh kan biasanya. Kayak keluar kota terus baru dicek kan. Atau kondisinya udah enggak inilah ya, baru pergi gitu kan ke bengkel. Jadi bukan yang kayak harus terus-terusan dicek itu. Benar-benar. Ya di sini itu pengeluaran itu kalau misalnya punya mobil lumayan mahal sih. Ya ininya bayar pengecekan itu. Pajaknya juga. Pajaknya mahal, asuransinya mahal dan itunya juga mahal. Dan kadang-kadang nggak semua rumah punya garasi kan, jadi garasinya juga sewanya kita sewa rumah yang mahal juga. Jadi semuanya jadi nggak semua orang punya mobil istilahnya gitu lah. Benar. Terus kalau mau naik kendaraan umum sebenarnya lumayan enak ya di sini, nyaman. Dan kadang-kadang tepat waktu, kebanyakan tepat waktu ya. Apalagi kalau kita naik tram, walaupun ya saking tepat waktunya, ya itu harus kejar-kejaran walaupun cuman beda beberapa detik. Sudah tinggal ya? Iya, walaupun itu ada di depan mata, udah dipencet-pencet nggak mau dibuka ya udah, ya itulah yang bikin gendok sih sebenarnya kadang-kadang. Ada yang baik, kadang yang baik ya dibukain. Kalau yang pas lagi orangnya agak rese ya cus aja udahlah gitu. Cuman karena dengan dia tepat waktu, kita tuh bisa memprediksi kapan kita pergi dan kapan kita sampai, ya kan? Betul. Kita bisa kayak, Teh Windy aku mau ketemu ya jam 4:35 menit gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Iya. Atau mungkin kita juga bisa janjian di tram kan, misalnya aku naik tram yang jam segini, nanti ketemu ya di tram yang sama, itu bisa kayak gitu ya Mas. Ada lagi? Apa ya? Apa ya yang beda ya? Ya yang pasti on time itu udah pasti sih. Terkenal on time-nya kalau di sini. Ya mungkin kalau mau ngaret maksimal 5 menit kali, maksimal itu pun. Nah nggak sih, atau bisa lebih kayaknya nggak ya? Kayak misalnya waktu itu pernah mau bikin termin sama misalnya atau sama dokter terus telat 5 menit. Harus bikin termin lagi nanti. Iya, atau kan nunggu sampai terakhir apakah dokternya masih ada waktu atau enggak, biasa gitu. Iya betul, iya. Jadi ya itulah makanya jangan mepet-mepet. Kalau di sini tuh benar ini ya, harus ada space waktu, jangan ya 10 atau 5 menit sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya ada janji kayak gitu. Oh iya, di Jerman tuh setiap hari Minggu kan toko tutup Teh. Bahkan apotek juga tutup kan? Iya, apotek. Jadi supermarket ya, juga tutup. Semua tutup kecuali restoran, tempat makan, ya benar. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita tuh harus bisa memprediksi apakah kita hari Minggu ada makanan atau enggak. Jadi kita harus belanja antara hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau misalnya hari Seninnya libur juga kan. Jadi kadang-kadang ya itu di hari Jumat atau Sabtu tuh kalau udah jam 12-an gitu kadang-kadang di supermarket tuh udah pada kosong ya. Mereka udah yang belanja di kasir tuh ya langsung banyak udah yang pada liburnya cuma 2 hari cuma 2 hari tapi belanjanya luar biasa.
kadang-kadang itu sih awal-awal ke Jerman agak lumayan aneh ya. Biasanya kalau di Indonesia hari Minggu justru orang keluar buat belanja atau apa gitu kan. Justru di sini hari Minggu tuh hari yang sangat sepi ya. Iya. Orang pada di rumah. Bahkan mungkin hari keluarga kali ya kalau hari Minggu. Orang Jerman tuh seneng banget liburan. Jadi kalau misalnya dia udah kerja nih, terus dia liburannya tuh bener-bener yang pol-polan gitu loh teh, ya kan? Terus kayak ya, liburan gitu beneran. Kalau Indonesia tuh aku nggak tahu deh, orang liburan seniat itu kayak maksudnya sampai lama dan mereka tuh bener-bener liburannya tuh beneran yang kayak mereka tuh menghabiskan banyak uang banget buat liburan mereka, tapi bukan buat di foto-foto di Instagram atau segala macam, tapi bener-bener yang kayak mereka nikmatin gitu ya tuh. Iya. Yang bener lama, mahal, dan mereka bener-bener nikmatin. Dan kadang mereka liburannya kadang di tempat yang sama ya, misalnya tahun ini mereka udah di situ, kadang ditanya lagi kamu mau kemana, ke tempat yang sama di situ lagi. Iya, ada yang sampai dia padahal udah sering karena suka mungkin ya yang kayak pantai kayak gitu-gitu. Orang Jerman kan suka banget yang kayak gitu karena di sini nggak ada, jadi ya mereka kalau udah masalah pantai dan pokoknya udah ada panas yang udaranya enak buat mereka ya mereka ini aja. Ya memang orang Jerman tuh seneng banget traveling sih menurut aku. Mereka tuh banyak banget yang aku kenal tuh bahkan udah pernah ke Indonesia ya teh. Udah. Maksudnya kayaknya dibanding untuk bule-bule yang lain, orang Jerman kayak lumayan udah banyak seneng traveling. Ya. Oh iya, dan mereka tuh sangat menjaga privasi, jadi kayak misalnya Facebook atau misalnya macam Instagram gitu-gitu, kadang-kadang mereka tuh cuma ngepost makanan dan gak ada muka mereka sama sekali ya. Iya. Dan juga kaitannya sama ini, di sini itu orang nggak sembarang kenal. Kayak misal waktu itu pas pertama kali pas awal-awal datang itu aku kan sama anak kecil ya. Terus aku mau sentuh, maksudnya, hei lucu banget gitu kan. Kalau misalnya si ibunya tuh agak ini, dia nggak marah tapi dengan mimik dan gestur dia yang nggak suka aku kayak gitu. Terus aku bilang oh ya maaf. Dan aku baru dikasih tahu di sini nggak sembarang kayak gitu, apalagi aku sebagai misalnya orang asing di sini yang seenaknya aku nggak kenal itu sama itu anak terus langsung aku pegang kayak gitu-gitu, jadi ada jarak ya, distansi. Harus nanya dulu ya. Iya, nanya boleh nggak kayak gitu, jadi nggak sembarang. Kalau di kita kan kalau ada anak kecil gitu ya, ih lucu atau apa, di sini ya nggak bisa sih. Bahkan kayak gitu. Sama binatang juga gitu deh teh, sama anjing atau kucing orang kayak kita juga nggak bisa kayak langsung. Kecuali bilang dulu ya mungkin ya, kalau bilang dulu iya benar-benar sih. Ya di sini ya emang itu sih benar tadi kata Putri, privacy itu penting dan ini banget sih kalau di sini nggak sembarang kayak gitu. Nah ada lagi mungkin Putri yang lainnya apa ya? Sebenarnya banyak sih, tapi banyak yang mungkin segitu dulu kali ya, mungkin udah hal-hal yang sekiranya yang mungkin yang kebiasaan yang nggak ada atau nggak terbiasa ada di, bukan nggak terbiasa yang beda ya betul di Indonesia. Nah, dan sebelumnya makasih banyak buat Putri yang udah ngobrol bareng, udah share sama kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.